سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Ternyata teman-teman sekalian, istighfar ini bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan-kesalahan kita, memutihkan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ada hadis Nabi SAW yang masyhur. Sudah sering kita sampaikan hadis ini, dan ini hadis yang sahih, riwayatkan Bukhari. Kata Nabi SAW, man lazima istighfara, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli diqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini faedah istighfar yang jarang orang renungi. Dia berpikir istighfar hanya mengampuni dosa saja. Perhatikan, barang siapa yang rutin beristighfar, ada dosa atau tidak ada dosa, maka niscaya atau pasti Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan. Ada apapun yang dia hadapi, maka akan selesai urusannya. Dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Serta Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini luar biasa nih. Allah akan berikan solusi dari setiap kesedihannya, jalan keluar daripada setiap kesempitan, dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, judul kita sangat tepat sekali, yaitu masalah berusahalah beristighfar. Jadi tidak harus istighfar itu pada saat punya dosa. Ya, walaupun tidak sedang melakukan dosa, dianjurkan selalu melazimkan atau merutinkan istighfar. Yang terakhir teman-teman sekalian yang kita bahas adalah beberapa dalil yang mulia. Kalau teman-teman yang pegang bukunya di halaman 75, ada Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini pengulangan ya, mereview apa yang terakhir kita pelajari. Ya Aisyatu, in kunti al-mamti bi dzambin fastaghfirillah fa inna at-taubata min adz-dzambi nadamu wal istighfar. Wahai Aisyah, jika kamu telah melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah, sebab sesungguhnya taubat dari dosa adalah penyesalan dan beristighfar. Hadis ini riwayat Ahmad. Pernah juga satu kali Aisyah berkata radhiyallahu anha, tentu tidak disebutkan dalam buku kita, ini tambahan saja. Dia mengatakan, pada saat saya melihat Rasulullah SAW lagi sangat nyaman, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah untukku. Maka kata Nabi SAW, ya Allah, ampunilah seluruh dosa Aisyah yang pernah dilakukan, yang lalu dan yang akan datang. Apapun yang dia sembunyikan, apapun yang dia terang-terangkan. Maka Aisyah pun tersenyum, bahkan dia sempat tertawa gembira, sampai-sampai dia meletakkan dahinya di tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, apa kau gembira dengan doaku? Kata Aisyah, tentu ya Rasulullah. Artinya doa Nabi diijabah, dan belum Aisyah melakukan sudah dimaafkan. Itu permohonan suami yang saleh, seorang nabi yang mulia, pimpinan Adam untuk seorang wanita, khusus lagi buat dia. Bagaimana kita tidak anggap ini sebuah doa yang mulia? Tapi apa perkataan Nabi SAW? Ketahuilah wahai Aisyah, doa yang sama aku ucapkan untuk seluruh umatku setiap kali aku sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang luar biasa. Berarti walaupun Nabi SAW tidak bertemu dengan kita, beliau memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dimaafkan. Juga hadis yang terakhir yang sempat kita bahas teman-teman sekalian adalah tentang bahayanya dosa itu. Karena dia akan menjadi sebuah titik kelam dalam hati yang otomatis akan mengacaukan hati yang merupakan mahkota daripada tubuh kita. Hadis Nabi SAW di halaman 77 ya, atau di halaman 76. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dalam hatinya terbentuk satu bercak hitam. Jika dia meninggalkan kesalahannya, beristighfar, memohon maaf, dan bertaubat, janji sama Allah tidak mengulanginya, maka hatinya dibuat cemerlang kembali, cerah kembali, segar kembali. Jika dia kembali melakukan dosa, maka bercak hitam itu dibuat semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Dan itulah makna tafsir kata arran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maksudnya dosanya. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua, waktu-waktu yang dianjurkan beristighfar setelah poin pertama, yaitu melakukan dosa, langsung istighfar. Yang kedua adalah setelah melaksanakan ketaatan. Rasulullah SAW bila selesai mengerjakan sholat, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah pertama sekali begitu salam, agar kalau ada kesalahan dalam sholat dimaafkan oleh Allah. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, engkaulah zat yang maha memberi keselamatan, dan darimulah segala keselamatan.
Maha suci engkau, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Seusai menunaikan haji, Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan pada ibadah haji ibadah yang mulia. Tapi tetap diikuti dengan istighfar. Orang itu melakukan dosa atau tidak. Dalam firman-Nya, dalam surah Al-Baqarah ayat 199, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat yang banyak orang bertolak, maksudnya dari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah menuju ke Muzdalifah, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi puncak ibadah haji hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah. Dan justru pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh istighfar. Saya juga pernah ingatkan ya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam pada saat mereka melakukan pelanggaran yang sudah Allah gambarkan. Nabi Adam memakan dari pohon buah yang dilarang, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan, walaupun niatnya baik ingin mencari lokasi dakwah baru, tapi belum ada perintah dari Allah. Maka mereka bukan minta kepada Allah, bukan Nabi Adam minta agar dikembalikan ke surga, dikembalikan fasilitasnya, bukan juga Nabi Yunus minta dikembalikan kepada kaumnya. Keduanya langsung mengucapkan permohonan maaf kepada Allah. Nabi Adam AS mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan pelanggaran ini. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak memaafkan kami, ya. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, dan kau kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Nabi Yunus AS mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada tempat saya bergantung ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tapi aku mengakui kesalahanku. Seusai wudu disyariatkan juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku beristighfar dan bertaubat kepadamu. Ini mirip dengan doa kafaratul majlis ya. Pada saat dari majlis juga begitu. Intinya disuruh memohon ampun. Begitu juga seusai melaksanakan qiyamul lail, sholat yang mulia. Dianjurkan Allah menyifati hamba-hambanya yang suka sholat malam ini. Semoga Allah jadikan kita mereka. Dengan firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang setelah mereka sholat malam, mereka suka memohon ampun pada waktu sahur atau sebelum fajar. Saya ingatkan kembali, istighfar bukan hanya diucapkan kalau dosa sedang terjadi. Ini penting. Saya sudah bacakan tadi hadis yang sahih. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang selalu rutin melakukan istighfar, Allah akan berikan, ya, kalau kita bahasakan, kegembiraan setelah kesedihan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa razaqahullahu min haitsu lam yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka. Jadi istighfar mendatangkan rezeki. Istighfar memberikan kegembiraan pada saat kita sedang sedih. Istighfar akan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Ada seorang diceritakan di Pakistan, ya. Ini kisah dinukil oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Hasan, ya. Kebetulan beliau tulis buku tentang keajaiban sedekah dan istighfar. Di kisah beliau terakhir di buku itu saya sempat baca. Dia cerita tentang ada seorang di Pakistan terjadi gempa, dan dia menceritakan kisahnya. Pada saat dia sedang selesai sholat, kemudian dia ingin rebahan di malam hari, tiba-tiba terjadi gempa. Dan itu hitungan menit saja. Bahkan tiba-tiba dinding-dinding rumah retak, atap-atap mulai rubuh. Dan orang ini mengatakan, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi akhirnya lisannya diilhamkan oleh Allah untuk mengatakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah pasrah saja. Karena nggak mungkin lari. Lagi berubuh, lagi runtuh bangunan tersebut. Maka setelah selesai gempa itu dalam hitungan menit, subhanallah, rumah semua runtuh, kecuali atap yang dia ada di bawahnya. Hanya itu yang bertahan. Dengan sedikit tembok yang menahannya. Kemudian dia bilang dia bisa keluar dari permasalahan itu. Beliau juga mengangkat kisah ada seseorang yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan. Lalu dia komitmen dengan istrinya, sekarang kita perbanyak istighfar. Bukan istighfar saja, perbanyak istighfar dengan kehadiran hati, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka komitmen dan keajaiban terjadi setelah 10 tahun atau sekian tahun menikah tidak punya anak, hamil, punya anak. Lalu begitu selesai masa nifas, suaminya mengatakan, saya mengingatkan, kebetulan dia berikan nama anak pertama Yusuf, maka dia berjulukan Abu Yusuf sekarang karena sudah punya anak.
istrinya Ummu Yusuf, dia mengatakan, saya ingat kalau Ummu Yusuf, kita sudah lama nggak punya anak. Bagaimana kalau kita praktekkan lagi istighfar ini dengan kehadiran hati, dengan serius, perbanyak, supaya kita diberikan anak yang kedua. Dan betul setelah masa nifas itu hanya beberapa hari, terhitung sudah hamil lagi. Terus saja begitu sampai mereka punya beberapa orang anak. Sampai waktu sudah punya anak sekian banyak, sempat Ummu Yusuf mengatakan, kita berhentikan dulu amalan ini. Bukan berhentikan istighfarnya, maksudnya istighfar khusus untuk minta keturunan, biarkan anak-anak kita besar dulu. Setelah mereka besar sedikit, kemudian dia pun memohon lagi kepada Allah dan hamil lagi istri. Selama itu bukan bentrok dengan sunnatullah, peraturan yang Allah buat teman-teman sekalian. Seperti misalnya Anda istighfar minta supaya malam hilang, itu nggak mungkin terjadi. Karena itu sunnatullah, peraturan Allah yang tidak mungkin berubah. Atau Anda memohon istighfar kepada Allah agar jenis kelamin laki-laki, kalau Anda perempuan hilang. Nggak mungkin, sudah sunnatullah. Nggak mungkin. Atau hilang, tidak ada kematian, nggak mungkin. Selama bukan bentrok sama sunnatullah, maka tidak ada yang mustahil bagi sang pencipta Allah. Berita gembira bagi Anda yang belum punya keturunan, yang belum punya pasangan, yang terlilit utang, yang selalu merasa kesedihan, yang masih kena sihir dan belum sembuh, yang semuanya istighfar. Istighfar, tapi istighfar yang benar-benar tutup mata Anda, renungi, terus ikhlaskan niat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian. Jadi memang istighfar itu bukan hanya sekedar memaafkan, bukan hanya sekedar pengakuan penyesalan, permohonan maaf kepada Allah pada saat kita berdosa, tapi memang untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadi, memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi istighfar sekali lagi, saya ulangi, bukan hanya sekedar kalau kita berbuat dosa, tapi rutinkan, berusaha agar selalu istighfar setiap saat. Karena manfaatnya besar sekali. Perhatikan Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nashr, kemenangan. Ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat hai Muhammad manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah. Istighfarlah. Sesungguhnya dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Harusnya kita ini, walaupun kita sudah merasa maksimal dalam mengerjakan ibadah. Contoh misalnya kita sholat wajib, kita sudah berusaha untuk khusyuk, menjaga gerakan, menjaga bacaan. Tapi setelah salam, yang pertama diucapkan istighfar. Tadi sudah kita sebutkan. Jadi itu ajaran Nabi SAW. Berarti memang ada sesuatu dengan istighfar ini. Tadi sudah kita sebutkan, setelah haji, setelah sholat malam, semua disuruh istighfar. Bahkan Nabi SAW, tadi dalam surah An-Nashr kita baca, surah An-Nasr, maaf. Ya, kadang-kadang lisan kita salah dalam mengucapkan, bukan disengaja ya. Kalau Nashr itu bisa menyebarkan, An-Nasr itu kemenangan. Kayak ini An-Nasr pakai shad. Maka dalam surah An-Nasr Allah subhanahu wa ta'ala menekankan masalah itu. Pada saat Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau setelah itu melaksanakan peperangan lanjutan yaitu perang Hunain dan mengalahkan suku Hawazim, suku yang besar setelah Quraisy. Maka dua suku besar di Jazirah Arab sudah takluk. Bahkan panglima perangnya masuk Islam pada saat itu. Kemudian beliau menuju ke Tabuk, menyerang wilayah Romawi. Setelah beliau pulang, bisa dikatakan hampir seluruh Jazirah Arab takluk kepada Nabi SAW. Maka pada saat itu manusia berbondong-bondong datang. Ada yang memang karena hatinya tersentuh mendapat hidayah Islam, ada yang takut kepada kaum muslimin. Maka manusia berbondong-bondong datang masuk Islam. Allah mengatakan, pada saat kemenangan Allah sudah datang, hai Muhammad, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Bilang subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian beristighfarlah. Wastaghfiruh. Nabi disuruh istighfar. Karena jangan sampai nanti ini bisa membuat riya, bisa membuat sombong. Istighfar membuat kita lebih merendah. Karena Allah maha menerima taubat hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW pada saat masuk ke Mekah, beliau menundukkan kepalanya SAW yang mulia sampai terlihat seakan-akan batang leher beliau ini itu sama rata dengan bagian tengah kepalanya SAW. Karena merendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dalam zikir-zikir rutin harian, kata beliau ini yang dianjurkan istighfar. Doa-doa sholat pada umumnya berisi istighfar. Misalnya
dalam doa istiftah ya, dalam doa sujud. Kan itu doa iftitah misalnya, atau istiftah itu kan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya. Ya Allah jauhkan antara aku dengan dosaku gitu kan. Ya, itu termasuk memohon ampun. Di antara doa sujud, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, dan seterusnya. Dalam ruku dan sujud ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ini salah satu doa ruku yang sama juga dengan doa sujud. Maha suci engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, gitu kan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memohon atau meminta kepada Nabi SAW agar mengajarinya doa yang akan dia ucapkan dalam sholat khusus, Abu Bakar minta doa khusus, ya Rasulullah, saya minta doa khusus dari Anda. Saya baca dalam solat saya. Lalu Nabi SAW memerintahkan membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yakfiru dhunuba illa ant faghfirli min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah banyak berbuat kezaliman, dosa maksudnya, kepada diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Ahmad. Artinya hadis ini hadis sahih. Padahal Abu Bakar waktu itu bukan sedang melakukan dosa. Beliau datang kepada Nabi SAW minta diajarkan doa khusus. Dan doanya mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Padahal Abu Bakar bukan radhiyallahu anhu melakukan dosa pada saat itu. Demikianlah kata beliau, Anda mengetahui bahwa tidak ada tempat pun yang di dalamnya disyariatkan berdoa dalam solat, melainkan di dalamnya disyariatkan beristighfar. Dalam zikir-zikir pagi dan petang disyariatkan supaya berdoa dengan sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Yang Anda sudah tahu tentu, Allahumma anta rabbi. Sudah pernah kita bahas itu ya. Ya Allah, engkau adalah penciptaku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu sesuai dengan perjanjian denganmu, wa wa'dika, dan janji-janjimu, mastata'tu, semampuku, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmatmu padaku, wa abu'u bi dzambi, dan aku akui semua dosa-dosaku, faghfirli, maafkanlah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Apa kata Nabi SAW? Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsiha fahuwa min ahli jannah. Siapa yang membaca tadi itu, saya istighfar, tuannya istighfar yang baru saya sebutkan tadi, pada waktu siang atau pagi hari dengan meyakininya, betul-betul tulus baca, mohon ampun dari Allah, lalu dia mati pada hari tersebut sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. Lalu lanjutan hadisnya, wa man qala minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkan ini di sore hari, di malam hari atau di petang atau di malam hari ya, dan dengan penuh keyakinan, maka dia mati sebelum pagi hari, dia termasuk ahli surga. Yang keempat, anjuran beliau mengatakan senantiasa beristighfar setiap saat. Inilah wirid rutin Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dari Aghar al-Muzani radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Sesungguhnya terkadang hatiku tertutupi oleh sesuatu, dan sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kalau Nabi SAW istighfar 100 kali, Anda bagaimana? Kita bagaimana, saya dan Anda? Harusnya kita ikuti Nabi SAW. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu fil yawmi akthara min 70 marrah. Beliau bersumpah atas nama Allah mengatakan, demi Allah, untuk memastikan agar umatnya tidak usah ragu dengan ini. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini riwayat Bukhari. Lebih dari 70 kali nyambung dengan hadis yang sebelumnya tadi. Beliau mengatakan 100 kali. Lebih dari 70 kan bisa 100. Dan disentuhkan sudah di hadis yang pertama tadi kalau 100 kali beliau membacanya. Dan Ibnu Umar meriwayatkan juga, dia menuturkan inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi 100 marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya kami biasa menghitung bahwa dalam satu majlis Rasulullah SAW mengucapkan doa ini 100 kali. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dikatakan hadisnya hasan sahih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Nabi SAW membacanya dalam satu majlis 100 kali. Dari riwayat ini kita bisa lihat bahwasanya bukan berarti angka istighfar dipatok 100 kali. Tapi bisa bermakna
bahwasanya Nabi SAW di setiap kali kesempatan membaca minimal 100 kali. Atau membaca 100 kali istighfar. Artinya dalam sehari bisa lebih daripada itu. Maka boleh orang, seperti dulu kita berusaha selalu istighfar setiap saat. Pokoknya jangan diam teman-teman sekalian. Diam Anda itu zikrullah, berdoa, memuji Allah kah, bertakbir kah, bertahlil kah, beristighfar kah. Terus